aja. Kita harus sadari itu dulu, kita harus sepakat itu. Supaya apa? Keadaan kita, ya, keberadaan kita yang sudah ditunjuk sebagai penggiat P4GN dari lingkungan kita masing-masing, ini harus bisa memberikan output yang baik, ya. Bangsa kita saat ini sudah ditetapkan sebagai wilayah yang darurat narkotika, ini sehingga BNN tidak pernah berhenti, Bu Miftah ini nggak pernah berhenti memikirkan program apa dan selalu itu harus inovatif, benar ya? Benar ya? Ya, harus seperti itu. Jadi menyuguhkan segala sesuatu kepada kita semuanya sebagai penggiat P4GN kayak apa ya? Karena ketika penjenengan dikasih materi saat ini, pasti otomatis jadi paham. Nah, ilmu itu harus bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena narkoba tidak pernah hilang dari peredaran. Kegiatan preventif represif sudah dilakukan maksimal oleh BNN Kota Kediri. Tapi faktanya P4GN ini ternyata belum bisa sampai saat ini menghapus yang namanya peredaran gelap. Kalau peredaran gelap itu ada, berarti obatnya juga ada. Sehingga setiap saat nih Bu Miftah nih, ya selalu berpikir, ditanya nih, selalu berpikir bagaimana supaya para penggiat P4GN ini selalu terpacu, berkreasi, ya, untuk terus memikirkan bagaimana keadaan bangsa ini. Nah, sehingga penggiat P4GN itu tadi yang saya katakan, dia adalah insan pribadi yang, ayo sama-sama katakan, yes. Jadi tujuan BNN menghadirkan penjenengan dan saya hari ini dipacu supaya aktif. Sebagai seorang penggiat P4GN itu harus detail, Bapak Ibu. Ya, kalau kita berbicara P4GN, kudu ngerti sih P4GN itu apa. Balik ke slide 2, ayo sama-sama. P4GN apa? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Sebenarnya permasalahan itu masalah yang nggak begitu sulit. Kenapa? Sebenarnya warga itu tahu bahwa narkoba itu dipakai dengan seorang individu itu tahu, tapi orang Jawa, orang Jawa itu mesti duwe rasa tepo seliro, riskan, sungkan, ewuh pakai ewuh. Saya pun tahu, satu persatu warga saya. Nah, karena saya nggak punya hak, saya nggak ada hak, Bu. TNI nggak ada hak, walaupun kita punya undang-undang. Undang-undang kita ada membantu Polri untuk membasmi ya PK, penyakit masyarakat. Ini dan saya nanya ya. Iya, iya. Pak Kadir sebagai Babinsa terus melihat dengan mata kepala sendiri nih warganya. Oke. Perasaannya gimana Pak? Ya udah saya tanya itu dulu. Satu, pertanyaannya itu kan, Iya. nggak sedih. Sedih ya? Ya, pertama sedih. Generasi saya rusak. Tetapi Gak iso popo. kita berbuat paling mengingatkan, kita bawa, kita dekati mengingatkan, gitu loh. Gak bisa apa-apa ya? Iya. Baik, saya tidak menjawab berdasarkan pikiran saya menjawab melalui undang-undang saja ya Pak ya. Ya. Nah ketika saya sudah menjawab melalui undang-undang, masing-masing nanti, aku berhak atau enggak sih ya. Nah kalau kita berbicara tentang P4GN, hukumnya ada di Undang-Undang 35 2009. Nah sekarang kita baca supaya kita bisa menjawab. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang demikian, sebagai penggiat P4GN dari berbagai macam kalangan ya, Bapak bisa baca pasal 104? Pasal 104. Ya. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya. Tahan, saya tanya kembali, masyarakat itu siapa sih Pak Kadir? Ya, kita semua, Bu. Kita Semua semuanya, ya. TNI? TNI masuk nggak? masuk. Berarti Babinsa masuk ya? Masuk. Oke, terjawab ya Pak ya? Terjawab. Nah, sebagai Babinsa, sebagai masyarakat, di situ undang-undang bilang apa Pak? Mempunyai Kesempatan ya? seluas-luasnya. Sekali lagi ya? Seluas-luasnya. Berarti ketika penjenengan melihat situasi dan kondisi yang demikian, ya pegang undang-undang ini sebagai masyarakat. Kita punya kesempatan yang seluas-luasnya. Seluas-luasnya lanjut. Untuk berperan serta membantu pencegahan. P4GN ya.
kita melalui BNN ini. Kehadiran penyelenggara sebagai penggiat P4GN ini adalah salah satu upaya ya untuk membuat wilayah kita bersinar, untuk menanggulangi. Itu tadi makanya kan saya bilang harus paham P4GN itu apa? Pencegahan, pemberantasan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya pencegahan harus selalu dilakukan, dan ini adalah merupakan bagian dari pencegahan itu. Pemberantasan harus dilakukan loh, pemberantasan yang nangkep Pak Polres sama BNN. Kita loh cuma masyarakat, nggak punya senjata. Saya loh cuma TNI, enggak. Pemberantasan yang kita lakukan bukan berarti kita nangkepin, termasuk kita melaporkan itu adalah bagian dari pemberantasan.